Kenalin, aku Luna. Dan aku Ana. Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai nih sama guru BK kita. Terus kita bakal mencari tahu apa sih kegiatan mereka dan gimana sih mereka itu menghadapi kalau ada siswa yang bermasalah di sekolah ini. Yuk langsung aja kita masuk. Oke teman-teman, jadi kita kali ini sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Evelyn, guru BK di SMA 1 Negeri Jember. Jadi di sini kita tuh mempunyai beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Evelyn. Yang pertama itu kan Ibu Evelyn ini sebagai guru BK ya di sekolah. Apa sih tugas utama guru BK di sekolah ini? Tugas guru BK di SMA Negeri 1 Jember itu salah satunya adalah membantu mengoptimalkan perkembangan siswa dan membantu mengatasi masalah pribadi maupun internal eksternal yang ada di diri siswa. Oke, pertanyaan yang kedua ya Ibu, bagaimana peran guru BK untuk mengatasi permasalahan siswa dalam kesulitan di pembelajaran? Oke, kalau dari guru BK sendiri adalah dengan cara memahami anak tersebut atau siswa tersebut kenapa sampai mereka mengalami kesulitan belajar. Mungkin dari permasalahan keluarga atau dari dirinya sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Evelyn nih, apa sih perbedaan antara guru BK sama wali kelas? Oke, kalau wali kelas adalah wali dari siswa ketika ada di sekolah, yaitu apa? Pengganti orang tua yang ada di sekolahan. Tapi kalau guru BK adalah guru yang membantu cara mengembangkan potensi para peserta didik. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana guru BK ini dapat berkontribusi dalam membangun karakter siswa? Ya, baik. Untuk berkontribusi untuk membangun karakter siswa yaitu dengan meneladani. Bagaimana caranya? Jadi guru BK harus meneladani anak-anak yang agar guru BK tersebut bisa dicontoh. Sikap apapun yang dilakukan guru tersebut bisa dicontoh oleh murid. Ya, pertanyaan selanjutnya menurut Ibu Evelyn nih, kenapa sih kok layanan BK ini penting bagi siswa di masa sekarang? Baik, kenapa layanan BK penting? Menurut Bu Evelyn sangat penting. Karena di dalam layanan BK tersebut itu ada salah satunya fungsi mengoptimalkan perkembangan anak. Bisa mengetahui melalui pelayanan BK bisa mengetahui bakat minat anak dan bagaimana cara anak tersebut bisa mengatasi masalah. Itu adalah salah satu fungsi layanan BK. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya Bu, apa sih tujuan utama dari program BK ini? Baik, tujuan program BK menurut Bu Evelyn adalah mengembangkan potensi peserta anak didik secara akademis. Pertanyaan selanjutnya, gimana nih cara Ibu Evelyn buat bikin anak didik Ibu Evelyn ini jadi terbuka ke Bu Evelyn, kayak mereka itu cerita-cerita gitu ke Bu Evelyn? Oke, kalau menurut Bu Evelyn ya, Ibu berusaha untuk membuat mereka nyaman. Mereka nyaman bagaimana? Dengan mengetahui apa yang disukai dari dia dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan, yaitu tentang hobinya, tentang apa, sehingga dia nyaman sampai dia benar-benar nyaman ke Bu Evelyn dan kita bisa menjadi bestie lah istilahnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa langkah utama dalam mengatasi siswa yang bermasalah dengan masalah kedisiplinan? Kalau langkah yang pertama yang Bu Evelyn ambil itu adalah yang pertama memberikan pembinaan
untuk yang pertama dan kedua. Tapi kalau sudah ketiga kalinya, baru kita bisa bekerja sama dengan orang tua mencari jalan keluar kenapa anak ini bisa telat terus. Itu ada salah satu kan kunci kedisiplinan ketika dia datang terlambat. Ya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara Ibu Evelyn ini mengatasi siswa yang stres belajar? Baik, untuk masalah siswa yang stres belajar, kita yang paling utama, paling krusial sendiri itu adalah mencari penyebabnya. Jika penyebabnya adalah dia sudah bosen dengan lingkungan, dengan guru, dengan teman. Jadi kita mencari penyebabnya dulu. Setelah penyebabnya ketemu, jadi kita bisa mencari solusi bersama-sama agar bisa mengatasi stres anak tersebut. Itu yang utama menurut Bu Evelyn. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi siswa yang melanggar aturan, yang bandel gitu? Gimana? Yang berkali-kali gitu ya. Oke. Kalau yang berkali-kali kita itu ada kebijakan, ada taraf. Ini berpotensi untuk merugikan dia dan sekolahan dan macam-macam. Kalau memang bebannya, kalau memang untuk berkali-kali untuk tindak kedisiplinan, itu biasanya kita nanti akan bekerja sama dengan pihak kesiswaan, dengan pihak kurikulum, dengan pihak terkait lah istilahnya, untuk bagaimana caranya anak ini bisa berubah gitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara Ibu Evelyn ini membimbing siswa sesuai karakternya? Ya. Karakter siswa sesuai karakter siswa itu bermacam-macam, sangat bermacam-macam. Tetapi yang paling utama ketika kita bisa membiasakan ke diri peserta didik itu untuk menyesuaikan dengan seluruh guru, dengan seluruh guru mata pelajaran. Jadi bukan terkait dengan dirinya, tapi terkait dengan bagaimana cara dia mengatasi setiap mata pelajaran yang dia ampu. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan anaknya, tapi anak tersebut yang harus menyesuaikan. Itu. Oke, menurut Ibu Evelyn, apa hal yang terpenting biar kalau habis konsul itu tetap ngaruh buat anaknya itu gimana, Bu? Ya, kita selalu setiap peserta didik ketika konsultasi, maka itu ada controlling dari apa? Dari BK sendiri. Yang dilakukan dengan apa? Bertanya ke teman-temannya. Tetapi tidak harus kita menyebutkan si subjeknya, tidak. Tapi kita mengontrolnya dari jauh melalui orang-orang terdekat. Itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara Ibu Evelyn ini buat menjaga rahasia pribadi siswa? Oke, untuk menjaga kerahasiaan pribadi itu adalah tugas BK yang utama. Kenapa? Karena ketika kita menjaga kerahasiaan pasti tidak akan menambah masalah untuk kedepannya lagi. Jadi dengan cara apa? Kita mempunyai tim. Di selain tim BK itu tidak akan pernah tahu selama anak itu tidak melanggar terlalu jauh permasalahannya. Itu jadi kerahasiaannya bisa terjaga pasti. Oke, selanjutnya, apakah guru BK itu boleh menceritakan hasil dari konseling anak tersebut kepada orang tua atau guru wali kelasnya gitu? Baik, kita melihat tentang kadar masalah. Ketika mereka berbicara tentang internalnya mereka, maka guru BK akan memakai sistemnya guru BK yang tidak akan keluar kemana-mana, itu pasti. Tetapi ketika masalah anak tersebut berkaitan dengan sekolah yang contoh ketika mereka sudah ada permasalahan dengan orang tua, pasti bercerita tentang kita itu pasti tidak akan mencuat kemana-mana. Tetapi kalau dia sudah
membuat masalah di luar itu dan kita merasa oh ini perlu harus ada komunikasi antar guru lain atau wali kelas, itu pasti kita nanti ada perbedaannya gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih kalau ada siswa ini yang bercerita tentang hal yang sensitif? Ya kita akan tampung, dan bagaimana caranya kita memberikan rasa nyaman agar cerita yang sensitif itu menjadi tidak sensitif. Kita biasakan itu, dan kerahasiaan itu dijamin nomor pertama. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Ibu kalau ada siswa yang ingin konsul tapi dia tidak ingin masalahnya tuh diceritakan sama orang tua, jadi ceritanya tuh sama guru BK-nya, gimana? Baik, oke, saya sangat menghargai itu ya, ketika anak itu merasa nyaman dan akan kami ACC selama permasalahan ini tidak besar, tidak mempengaruhi tentang keamanan, keselamatan dari anak tersebut dan keluarganya. Itu aja. Ya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih pentingnya menurut Ibu Evelyn buat adanya sikap netral sebagai guru BK? Sangat penting sekali, karena kita dituntut, guru BK di sini kita dituntut untuk berbuat netral, bersikap senetral mungkin. Guru BK tidak boleh menyalahkan A atau B. Kita harus mendengarkan dari dua belah pihak dan mencari bukti-bukti yang terkait sampai kita benar-benar yakin kita akan mengatasi masalah mana ini. Jadi tidak ada keberpihakan manapun. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih bentuk pelayanan BK di sekolah ini? Ya, layanan BK di sekolah ini adalah ada 4, yaitu layanan belajar, pribadi, karir, dan sosial. Ya, pertanyaan selanjutnya menurut Ibu Evelyn nih, gimana sih cara konseling individu di sekolah ini? Baik, biasanya konseling individu itu dilakukan ada 2, yaitu kita memanggil atau anak datang sendiri ke kita, itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apakah ada program khusus dari BK untuk membantu pengembangan karir siswa? Baik, untuk pengembangan karir siswa, BK akan melakukan tes bakat minat. Dari tes bakat minat tersebut akan diketahui potensi perkembangan siswa, setiap siswa itu masuk di mana saja. Mereka lebih condong ke arah mana saja. Tuh. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa sih langkah BK ini buat mengatasi kasus bullying? Untuk kasus bullying itu kita akan mengatasinya ada 2, yaitu kepada si pembuli dan kepada yang terbuli. Ya, kepada yang pembuli kita pasti menggunakan langkah, yaitu dengan pembinaan yang terus-menerus dan mengarah ke peringatan. Karena dengan peringatan tersebut maka akan ada nanti surat peringatan dan nanti akan jatuhnya ke kepala sekolah. Kalau untuk yang dibully, kita melakukan pendekatan dengan memotivasi, dengan memberikan support system yang terbaik mungkin dari kami. Kami akan melakukan sebaik mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apa sih yang memotivasi Ibu buat jadi seorang guru BK? Baik. Memotivasi saya itu adalah ketika saya sangat senang sekali mendengarkan cerita orang. Itu yang pertama. Yang kedua itu yaitu bisa mengatasi masalah sekecil mungkin dari orang yang bercerita. Itu memotivasi saya mulai dulu. Ya, pertanyaan selanjutnya, nilai atau prinsip apa nih yang Ibu Evelyn pegang buat menjalankan tugas? Baik.
Bu Evelyn sendiri memakai ada beberapa prinsip, yaitu apa? Yang pertama kenyamanan, yang kedua kerahasiaan. Itu dua prinsip yang Bu Evelyn pegang sampai sekarang. Oke, yang terakhir nih ya Ibu, apa sih harapan Ibu untuk terhadap perkembangan layanan BK untuk kedepannya? Untuk layanan BK kedepannya, yaitu saya sendiri itu ingin seluruh siswa bisa dari BK sendiri bisa memberikan layanan semaksimal mungkin bagi peserta didik. Yang kedua adalah ketika kita memberikan tes bakat minat itu dibarengi dengan teknologi. Itu sampai sekarang yang belum ada kayaknya. Itu keinginan Bu Evelyn itu. Baik Ibu Evelyn, terima kasih nih sudah berkenan menjadi narasumber kita di siang hari ini. Dengan berakhirnya perbincangan kita pada siang hari ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya Luna Dan saya Ana, pamit undur diri. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.